Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai qabla nabda dirasa hayabina linusolli. Allahumma sholli Allahumma ala sholli Sayyidina ala Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala wa ala ali ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma Allahumma sholli sholli ala ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai spiritual skillnya, kita akan baca dulu doa ya. Kita khususkan buat yang tercantum seperti biasa di sini. Teman-teman tinggal melihatnya saja ya, sambil nanti mengikuti bacaan Fatihahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. إلى رد النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرض وسيدتنا فاطمة زهراء سيدة النساء العالمين وسيدتنا خارجة الكبرى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين nahusu minhum. Tersebut nama guru kita. Wasatidatina satidatina wasatidatina wasatidati asatidatina wa masyayihina wa masyayihina lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نخص خصوصا أباءنا. Tersebut nama ayah kita. Wa ummahatina, kita sebut nama ibu kita, orang tua kita. وأجدادنا وجداتنا وحبانا وأقربانا وجميع الواجبات حقوق علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع حوائج الدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا فإن تيسر كل عاسر عندك ياسر واغفر لنا ذنوبنا كله فإنك غافر ذنب العظيم. اللهم جاملنا وارم جمالنا وزكينا وارم زكانا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wailah khususon kita khususkan buat keluarga besar NT Bahtera dan juga keluarga besar Yayasan Mutahari, khususon untuk guru kita Allahyarham Kiai Jaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai wal marhumah Rizkatini binti Iris Suhanda wa alihima wa walidina wal marhumin minal muslimin wal musliman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhanar raufir rahim. Allahumma jalana fi qulubina nuran wa basran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah dan Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma kun liwalikal hujjatin ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka ta'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Asdiqai qabla nabda dirasa hayabina linusalli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman SMP Bahtera, ada Reva, ada Mukawfira Tabil Hasan. Abil tidak menyalakan kameranya, nggak apa-apa, nanti ditunggu aja sampai menyala. Arisa Maida juga, Ayu dan Reva. Oh, sekarang Ayu dan Reva jadi berdua ya. Faralika, terus siapa lagi yang sekarang hadir itu? Adis, alhamdulillah Adis, Naida, Ashtar. Wah, Ashtar fotonya itu ya. Denis, Arista, kemudian SP Bahtera, Pak Salman. Terima kasih Pak Salman sudah menjaga gawang kita hari ini. Kita hari ini seperti biasa akan spiritual. Pak Asa akan mereview sedikit. Kemarin kita sudah masuk tentang surat Al-Asr ya, surat yang menceritakan atau mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Kemudian disambung juga dengan
masa kecil Rasulullah SAW, termasuk juga bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktu. Masih ingat ya, Rasulullah SAW memanfaatkan waktu itu dalam menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk Allah, bagian untuk keluarga, bagian untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri itu dibagi lagi menjadi 2, bagian untuk dirinya sendiri, kemudian juga untuk orang lain. Nah, hari ini Pak Asa mengundang guru Pak Asa, guru kita semua, Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Nah, ini yang pakai akunnya yang SMP SMA Plus Mutahari. Nah, nanti beliau nanti akan belajar bersama kita. Arti bukan belajar bersama ya, Pak Asa ya dan teman-teman semua belajar kepada Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Ustadz, bagaimana Ustadz? Siap Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa guru? Oh, Assalamualaikum Muhammad wa Baik, terima kasih Pak Asa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Guru Ahsa, Pak Guru Salman, dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah bahagia akhirnya berkesempatan juga untuk silaturahmi dengan anak-anak kelas 7 SMP Bahtera. Saya Pak Miftah ini anak-anak kalau ada hal paling utama dari spiritual skill sebetulnya adalah agar kita dapat sepenuhnya patuh, pasrah pada perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh dan pasrah pada ajaran agama kita. Patuh pasrah ini artinya menjalankannya dengan sukarela, senang hati, tidak merasa terpaksa. Begitu. Beragama ini, belajar agama ini, kalau kita mulai dari sholat, puasa, dan semua ibadah yang kita lakukan, ujung-ujungnya itu adalah agar kita menjalankan semua perintah Allah Ta'ala itu tanpa merasa terpaksa, tanpa berat hati. Itu ujungnya. Awalnya merasa terpaksa dulu tidak apa-apa. Paksa saja. Kata Allah yarham, guru kita Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat rahimahullah, beliau menyampaikan lebih baik terpaksa masuk surga, dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka gitu. Jadi awalnya mungkin dipaksa dulu, lama kelamaan jadi sukarela. Pasrah patuhnya itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud Pak Miftah itu belajar patuh itu pada Tuhan itu kan mungkin abstrak. Abstrak itu gimana caranya patuh pada Tuhan? Ya kita ibadah. Setelah itu apalagi? Kita mulai dengan belajar patuh pada orang tua. Kita juga mulai belajar patuh pada ibu dan bapak guru. Jadi Pak Miftah di sini sebetulnya belajar patuh pada Pak Ahsa sama Pak Salman gitu. Nah itu belajar supaya ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa sukarela. Kalau sekarang masih terpaksa tidak apa-apa. Ya, tentang apa Pak Ahsa? Terakhir kita membahas tentang waktu. Masa kecil tadi. Masa kecil Nabi dan sebagainya. Enggak. Baik. Kalau begitu ini ada bingkisan. Kalau anak-anak mau bisa saya hadiahkan juga nih bingkisan ini ya. Saya beli online dan belum dibuka, baru dibuka ujungnya. Saya ingin buka bersama anak-anak semua ya. Kita buka. Siapa yang senang suara kertas dirobek, kertas kado dirobek ya, sayang padahal. Jadi karena kalau dirobek tidak bisa dipakai lagi, kalau
pelan-pelan bisa dipakai untuk bungkus kado orang lain berikutnya gitu ya. Nih kita buka. Jadi sedang googling, sedang lihat-lihat gitu di internet. Saya tertarik pada, ya kalau mau dibilang buku-buku lama ini dalam pengertian dipelajari biasanya pada tingkat seusia kalian sekarang ini di beberapa tempat seperti di pesantren, di pondok gitu ya. Ada kitab-kitab yang khusus dipelajari. Nah, alhamdulillah di kertasnya masih bisa dipakai. Ya, kira-kira ada berapa buku di dalamnya? Nana, boleh tulis di room chat atau langsung jawab. Ada berapa buku nih sarannya? Ada berapa buku kira-kira? Ya, anak-anak. Menurut anak-anak ada berapa buku ini kira-kira? Yo, Ada 2, kata Regina 2. Oke, ada jawaban berikutnya. Set, kita buka. 1. Oh, bukunya. Ya, ini bukunya. Ini Pak Asa kalau lihat buku itu seperti lihat apa gitu. Beliau sangat senang buku, suka buku. Lihat tuh di belakangnya buku semua. Nih jumlahnya ya. Tuh. Pertama, terjemah Jauharul Maknun. Buku sederhana yang membahas tuntas tentang dasar ilmu balaghah. Nah, jadi kalau sudah selesai Jurumiyah, belajar bahasa Arab dasar, masuk ke balaghah, pakai buku ini Jauharul Maknun namanya. 1 ya. Balaghah itu apa? Seperti ilmu sastranya bahasa Arab, keindahan bahasa Arab, keindahan Al-Qur'an gitu. Ini 1, terjemah Jauharul Maknun. Simpan. Yang kedua, terjemah Nasoihul Ibad. Nah, ini panduan para santri untuk hadis-hadis akhlak, kata mutiara dari Mujahid dakwah Syekh Nawawi Al-Bantani yang menulis orang Banten. Al-Bantani Banten. Jadi nasihat-nasihat mutiara dakwah untuk kita semua. Misalnya nih ada 30 nasihat berharga, kunci kesuksesan hidup, keikhlasan beribadah, pilar-pilar kebahagiaan, dan seterusnya. Penyakit yang merusak manusia. Bukunya kecil. Kalian bisa membaca tiap hadis, diingat, dikaji. Nanti saya minta kalian milih ya. Jadi ada Jauharul Maknun, ini tentang sastra Arab dan Al-Quran, tentang puisi dalam bahasa Arab. Yang kedua ini Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mutiara sang mujahid dakwah. Oke. Yang ketiga jelaskan terbacanya ya. Terbalik. Yang ketiga ini terjemah Jurumiyah atau Ajrumiyah, pedoman nahwu bahasa, 3 bahasa. Buku setipis ini ada 3 bahasa, Arab, Jawa, Indonesia. Sunda belum ada. Tugas Pak Ahsa dan Pak Salman menambahkan 4 bahasa. Bahasa Sunda. Ini tentang nahwu. Ya. Dan yang terakhir, ini dia, ini yang ditunggu kami. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, KR. Apa itu KR? Sahabat-sahabat, untuk para sahabat biasanya doanya itu adalah radhiyallahu anhu RA gitu. Jadi misalnya sahabat Salman Al-Farisi RA, sahabat Salman tadi Al-Farisi RA gitu ya. Sahabat Abu Zar Al-Ghifari RA. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib KR. Apa artinya KR? Kanjeng Ratu, Kanjeng Raja ya, gitu ya.
Kanjeng Ratu, Kanjeng Raja, Kanjeng Romo. HR artinya karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Baik. Thank you. Itu ada yang nulis apa itu tadi. Baik. Sekarang milih yang mana kira-kira dari buku ini yang akan kita bahas. Boleh anak-anak voting yang mana? Coklat, biru, kuning. Silakan boleh dibuka mute-nya. Boleh. Atau chat juga boleh. Kalau mute mau dibuka ya, anak-anak yang dibuka itu jangan hanya mute-nya, tapi mute-nya juga dibuka. Jadi kalau buka mute tapi mute-nya nggak buka ya sama juga nggak bunyi. Silakan dibuka mute-nya dan dibuka mute-nya. Ayo. Yang mana? Yang mana? Ayo. Voting ya, Pak minta pendapat ya, misalnya Pak Salman, yang mana Pak Salman? Izin Ustadz, itu yang tadi yang Sayyidina Ali Ustadz. Nih, Siap, satu Ustadz. voting, baik. Sekarang ke Reva dan Ayu, yang mana? Ayo Reva dan Ayu. Yang mana? Ayo. Sebut warnanya juga nggak apa-apa. Ya, warna juga enggak apa-apa. Ayo. Tadi yang mana? Masih di mute. Masih di mute, Reva dan Ayu, ayo. Warna apa? Yang mana Ayu? Ayo, Ya, Ayu. touchscreen. Oh, dipilih yang kuning. Warna Batik. biru. Warna biru. Warna biru. Nasoihul ibad. Oke. Benar, benar. Satu wasiat, satu nasoihul ibad. Terima kasih. Itu dihitung satu suara atau dua? Dua suara. Dua suara. Oke, 2-1. 2-1. Baik. Sekarang ke Regina. Regina yang mana? Ayo Regina. Regina belum. Regina. Halo. Kita nanti kembali ke Regina. Sekarang ke Astar dulu. Astar yang mana Astar? Warna biru. Oh, Regina warna biru. Sip, makasih. Berarti sudah 3-1. Pak Salman sementara tertinggal. Astar yang mana Astar? Yang tadi Pak Salman. Yang tadi Pak Salman. Membela Pak Salman nih, Bang. 3-2. Baik, makasih. Arisa Maida. Ditunggu ya, Arisa ya. Kedudukan 3-2. Regina Restiani, udah tadi. Naida. Coba cek di DM. Barangkali ada yang teks. Ada dari Farah. Ya, oke. Satu, yang ini ya, Farah. Nah, ini, oke. Aku ya. Kedudukan 3. Pak Salman, Pak. Ya. Sama dengan Pak Salman. Oke, 3 sama. Berarti sekarang Adis nih. Adis sudah, Denis sudah belum, Denis? Denis Adis belum, dan belum. belum. Denis belum. Adis dan Denis. Ayo, Adis, ayo. Denis mana? Iya, Pak. Ya, yang Ini mana? yang mana? Ikut Pak Salman atau ikut Ayo. Reva dan Ayu? Jadi sekarang tinggal 2 nih kandidatnya. Nah, gini aja. Pilih yang ya dua-duanya biru ternyata. Biru muda atau biru tua? Mana? Ayo Adis. Biru muda. Biru muda. Wes, 4-3. Oke, 4-3. Denis, silakan Den. Sekarang siapa? Denis Arista Ranti. Yang mana? Yang Warna mana? biru muda, Pak. Wah, Hebat. biru muda. Salman kalah. 5-3.
Terakhir Pak Ahsa. Pak Ahsa, yang mana Pak Ahsa? Ikut yang banyak. Wah, Pak Ahsa ikut yang banyak. Baik. Jadi yang dipilih adalah Nasoihul Ibad. Luar biasa. Terima kasih ya. Dengan berapa suara tadi? 6-3. Wah, selisihnya sampai 50%. Kita ambil sekarang hadis yang pertama, riwayat yang pertama dari buku ini, Nasoihul Ibad. Nih, pertama bunyinya langsung begini. Khoslatani la syai'a afdala minhumal imanu billah wan naf'u lil muslimin. 30 nasihat berharga dari baginda Nabi dimulai dengan hadis ini. Khoslatani, ada dua hal, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada yang lebih baik dari kedua hal ini. Jadi baginda Nabi SAW menyampaikan ada dua hal yang paling baik, tidak ada yang lebih baik dari dua hal itu. Kira-kira apa dua hal itu yang paling baik? Apa yang paling baik? Mas Salman bisa menduga hal paling baik apa? Sesuatu yang paling baik apa? Izin Ustadz, ini dugaan saya saja. Akhlak dan ya. akhlak dan ibadah gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, luar biasa Pak Salman ya. Nah, akhlak dan ibadah itu bergabung dalam satu. Yang pertama yang paling baik itu menurut hadis ini adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dengan akhlak dan ibadah. Jadi iman itu yang terbaik. Nah, yang keduanya yang menarik. Kalau iman kepada Allah itu terbaik yang pertama, maka kira-kira yang kedua apa Pak Ahsa? Apa ya kira-kira ya? Apa ya kira? Pak Asa mau lempar ke Ayu aja sama Reva. Apa kira-kira Ayu dan Reva? Kasihan ya, dilempar ya. Ayu dan Reva. Ada dua hal menurut buku ini nih, Nasoihul Ibad. Pesan dari Nabi SAW. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih baik dari itu. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua apa? Yang paling baik setelah iman pada Allah. Kira-kira apa? Ya. Ada dua hal yang paling baik, yang tidak ada yang lebih baik daripadanya. Pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, hampir benar, bagus, luar biasa. Setelah iman Allah ya iman pada malaikat ya, betul. Nah, dalam riwayat ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kedua, perkara paling baik yang kedua setelah iman kepada Allah dan tidak ada yang lebih baik daripadanya dari kedua hal ini adalah wan naf'u lil muslimin, dan mendatangkan manfaat untuk sesama muslim, sesama manusia. Jadi 30 nasihat baginda Nabi di buku ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, mujahid dakwah ini, mengawali dengan tidak ada di dunia ini yang lebih baik dari beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk sesama manusia. Itu iman kita pada Allah, iman kita pada malaikat, pada Alkitab, pada para nabi, pada hari kiamat, mestilah ditampakkan dalam kebermanfaatan untuk sesama. Hadisnya mungkin sederhana ya, tapi maknanya dalam sekali. Oh, Reva dan Ayu di sekolah. Sekolah ya. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia tentu yang beriman kepada Allah dan berbuat baik pada sesamanya. Nah, berbuat baik ini dalam istilah bahasa, dalam istilah Islam
Itu berbuat baik kan bisa banyak bentuknya, berbuat baik itu. Tetapi misalnya Islamnya tidak mengatakan berbuat baik dalam bahasa Arabnya, walaupun benar, banyak ada juga riwayatnya, misalnya yaf'alul khair, berbuat baik juga. Ya'malus sholih, berbuat baik juga. Tetapi itu semua benar, dan ada juga riwayat yang mengatakan. Tapi yang paling banyak yang baginda Nabi sampaikan tentang berbuat baik itu adalah khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah, ukuran berbuat baik itu ternyata sederhana, yaitu mendatangkan manfaat untuk orang lain. Itu aja. Kita mendatangkan manfaat. Kehadiran kita itu mendatangkan manfaat. Itu orang baik. Orang baik itu tidak perlu mikir apa, pokoknya mendatangkan manfaat. Misalnya di kelas papan tulis belum ada yang bersihkan, kita inisiatif, kita mendatangkan manfaat. Di bawah sendal-sendal berserakan, kita inisiatif membersihkan, kita mendatangkan manfaat. Ada sampah yang tidak masuk di tempatnya, kita yang rapikan, kita mendatangkan manfaat. Itu ciri mukmin. Tidak ada, ini terjemahannya, dua perkara yang tidak dapat diungguli, yaitu iman kepada Allah dan pemberian manfaat bagi sesama muslim. Malah di bawahnya itu cukup dua itu aja, tapi di bawahnya itu ada kalimat begini, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah anfa'un nasi linnasi. Kalau dalam hadis tadi berbuat mendatangkan manfaat pada, dalam hadis ini abnas, orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Hamba yang paling Allah Ta'ala cintai adalah hamba yang paling mendatangkan manfaat untuk manusia. Jadi untuk siapa saja. Anfa'un nasi lin nasi. Astar, halo. Oh, sudah adzan di rumah Pamita. Kita tunggu adzannya dulu ya. Izin off sebentar. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah wal darajatir rafi'ah tukhliful mi'ad. Baik, terima kasih. Sampai di mana tadi? Sampai di sini saja, gitu ya, anak-anak ya. Ini sampai di sini aja atau lanjut? Sampai di sini aja ya. Ya, udah sampai di sini aja, kata Ibu Novi juga di sini. Sampai di sini aja. Oke, nah sekarang ada sekitar 20 menit lagi, ya. Boleh, kalian kan pasti ada koneksi internet ini Zooman ya. Tapi kita kasih jeda 5 menit, nanti ada countdown ya di layar berapa waktu tersisa. Nih, Pak Miftah, saya bisa share screen Pak Asa. Hari perbuatan yang menurut kalian adalah perbuatan yang paling mendatangkan manfaat bagi orang lain, paling mendatangkan manfaat bagi sesama. Kira-kira perbuatan apa? Gitu ya. Cari di internet, nanti mungkin ada ceritanya, ada gambarnya, ada link video dan sebagainya. Sebelum countdown-nya dimulai, izin tanya dulu, apakah dipahami? Oke. Dimengerti? Ya. Sekiranya tidak ada jawaban, Pak Miftah anggap mengerti semuanya. 5 menit ditunggu. Tolong cari cerita, kisah apa saja perbuatan yang menurut kalian paling bermanfaat untuk sesama manusia. Start ya. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah. Oke, countdown dimulai. So, ayo silakan. Terima kasih Pak Salman. Silakan. 5 menit lagi nanti kita sambung. Terima kasih. Boleh diisi sholawatan Pak Asa, mangga. Doa atau syair Pak Salman, mangga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat min nur
mislahu ismi mara'aina Qatu ya wajah sururi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsuna anta badrun anta nurun fawqa nuri nuri sirwa anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Hafiqaini ya ya mu'ayyad ya mu'ayyad ya imam Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam ya Habibi ya Muhammad ya Ruhal Khafiqaini ya Muhammad ya Muhmajjan ya Imam Qiblataini Allah ya Nabi salam salam alaika ya ya Rasul salam salam alaika alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Nabi wa alihi salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wajil farajahum wa rasukna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baik, terima kasih. Ini guru-guru Bahtera ini sakti-sakti. Tadi Pak Salman pasrah patuh peminta keluar dari Zoom, terlempar dari Zoom. Begitu Pak, saya bilang ala Nabi wa alihi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Peminta terlempar lagi dari Zoom. Wah, ilmunya luar biasa ini. Oke, sekarang saya kira Reva dan Ayu ini di kelasnya barengan ada Pak Salman ya. Ada ya, benar ya? Iya. Tahu. Oke. Terus tuh di belakang Pak Salman ada layar. Ada layar. Ya, berarti saya bisa lihat saya juga di situ Pak Salman. Ada saya di situ. Tuh, ada.
persis di belakang Pak Salman. Baik, kita mulai dari siapakah? Dari Farah. Farah, apa perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama manusia? Kira-kira rajin bersedekah di segala kondisi, membantu yang sedang kesulitan. Mantap, terima kasih Farah. Oke, kita lanjut ke Adis. Adis, apa Adis? Perbuatan, langsung sama Reva dan Ayu dilihat. Ini kayaknya dari daftar yang ada di Zoom nih namanya, gitu ya. Setelah Farah, Adis, ya. Adis, apa Adis? Kenapa? Apa? Sudah sempat aktif tadi apa? Apa perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama manusia? Kerja. Kerja. Oke, siap. Kata Farah, sedekah. Kata Adis, kerja. Mantap. Naida. Apa Naida? Iya, Pak. Ya, betul. Apa perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama manusia? Bersedekah, Pak. Bersedekah, hebat. Terima kasih, luar biasa. Sedekah, kerja sedekah. Kita sekarang ke Reva and Ayu. Ya. Apa Reva, Ayu? Menghargai. Menghargai. Itu jawaban sendiri, jawaban berdua? Enggak. Kalau Ayu sih senyum. Senyum. Ayo. Wah, mantap, senyum, menghargai. Senyum itu menghargai. Kita menghargai dengan senyum. Tuh seperti Pak Salman sedang senyum, menghargai. Jadi apa Pak Salman perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama? Izin Ustadz, ada 3 hal kalau ini sih pendapat saya. Ya, Insya Allah ya. Mengucapkan salam, Waalaikumsalam. Terus mengucapkan terima kasih dan mengucapkan silakan. Makasih. Oh gitu ya. Salam, terima kasih dan silahkan. Jadi Pak Salman, Pak Asa, kalau saya live duluan sekarang, boleh? Ya. Tinggal jawabannya salam dijawab, nggak mungkin. Live duluan boleh? Terima kasih. Oh langsung. Live duluan boleh? Silahkan. Oke. Siap. Sekarang saya sudah tahu resepnya. Jadi itu ya. Oke. Makasih Pak Salman. Ya Ustaz, sama-sama. Dan silakan. Regina, perbuatan apa yang paling mendatangkan manfaat untuk Tidak suka merendahkan orang. Oke, tidak suka merendahkan orang. Betul, mantap. Makasih jawabannya hebat-hebat anak-anak Batra. Arissa, Maida. Perbuatan apa yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama? Apa Arissa? Kita kembali lagi nanti ke Arissa, lanjut ke Mirza dulu. Mirza, apa Mirza? Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, perbuatan apa yang paling bermanfaat untuk sesama? Yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama. Apa coba? Membantu orang yang butuh dengan ikhlas. Oh, masalah mantap. Membantu orang yang butuh dengan ikhlas. Kalau ada orang yang ikhlas, lalu kita kan mau bantu, terus ada banyak orang yang mau bantu, kita bagaimana berbuat baiknya? Silakan. Yang lain aja dulu yang membantu. Gitu ya, sama ya. Ya, siap. Jadi membantu orang lain dengan ikhlas. Betul. Makasih Mirza. Denis Arista Rante. Apa?
perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama? Apa, Denis? Bersedekah, Pak. Oke, 3 sedekah, senyum juga sedekah, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Nah, Astar, semifinal ke Astar. Astar Muhammad Al-Fannani. Ya, Pak. Ya, apa perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk sesama? Kira-kira apa? Membuat orang bahagia. Oh, salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Apa kata Bu Novi jawaban Astar, jawaban teman-teman tadi? Membuat orang lain bahagia. Gitu. Kalau gitu, kita sampai sekarang pada bos level, yaitu Pak Asa. Pak Asa, apa jawaban Pak Asa, apa perbuatan yang paling mendatangkan manfaat untuk orang lain? Berdoa untuk orang lain. Ya? Berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain. Oh, Sampai salah Muhammad. Wah, beda memang kalau Pak Ustadz, Pak Guru, doa ya. Makasih. Semua jawaban itu benar. Semua jawaban itu benar. Sekarang peminta, jawaban peminta apa? Jawaban saya adalah karena semuanya kan tergantung situasi. Kapan saja kita bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain, kesempatan itu kita ambil. Mungkin kita membuka pintu buat orang, mungkin kita tadi kata Pak Salman, mempersilahkan, kita berterima kasih, kita senyum, kita menghargai, kita sedekah, kita mendoakan, itu semua bagus dan benar. Itu manfaat untuk orang lain. Nah, dan semua ada tingkatannya. Satu saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kecil, beliau tanya mana kakak-kakaknya yang diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah, jadi kakak asuh. Kata ibunya Siti Halimah As-Sa'diyah, mereka sedang bekerja, tapi di sana itu panas dan baginda Nabi belum diperbolehkan ikut, masih kecil waktu itu. Kemudian baginda Nabi menyampaikan, ya Ummah, ibu, kenapa aku dibedakan dengan kakak-kakakku? Mereka kepanasan dan aku tidak. Terlihat baginda Nabi SAW tidak tenang dengan itu. Ibunda susuannya, Siti Halimah As-Sa'diyah ingin memberikan yang terbaik untuk baginda Nabi, melindungi, menjaga baginda Nabi. Tapi baginda Nabi sendiri tidak ingin dibedakan dari yang lainnya. Kalau yang lain kepanasan, baginda Nabi juga ingin ikut merasakan. Baginda Nabi tidak ingin senang sendirian, tidak ingin tenang sendirian, tidak ingin teduh sendirian. Bahkan ketika ibunya itu menyimpan air di tempat yang dingin, baginda Nabi SAW tidak ingin menikmatinya sendirian, sementara kakak-kakak asuhnya itu kehausan. Nah, jadi perbuatan yang paling bermanfaat untuk sesama itu dimulai dari hati kita, dari perasaan bahwa kita tidak, tadi bagus kata Astar, Denis, Mirza, Arisa, Regina, Reva Ayu, Naida, Adis, Farah, bahwa yang semua yang disampaikan itu untuk mendatangkan kebahagiaan buat orang lain diawali dengan perasaan cinta dalam hati kita kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah paling tidak untuk mendatangkan manfaat pada orang lain, paling tidak kita tidak mendatangkan mudarat buat orang lain. Itu ya. Jadi mudarat itu apa? Gangguan. Cara kita mendatangkan manfaat adalah dengan tidak menjadikan diri kita gangguan bagi yang lain. Kita tidak mengganggu yang lain, itu sudah manfaat. Ya, menghindari, ya, kalau mau main-main boleh, tapi kalau sampai misalnya jahil yang menghadirkan ada ketidaknyamanan, ketidakenakan atau gangguan jadi sakit, itu tidak boleh. Jadi
sebaik-baiknya manfaat adalah menghindarkan diri dari madarat. Jangan mendatangkan madarat untuk orang lain. Cukup orang lain mau ibadah, monggo, jangan diganggu. Orang lain mau doa, silahkan, jangan dihalang-halangi. Orang lain mau ibadah, kata Pak Salman tadi, silahkan. Nah, kadang-kadang ada orang yang orang lain mau ngaji, diganggu. Orang lain mau ada peringatan, dihalang-halangi. Itu mendatangkan madarat. Jadi ketika bagian Nabi menyampaikan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk sesama, menurut pemerintah, antara lain, manfaat terendah yang bisa kita lakukan, yang manfaat paling awal yang bisa kita lakukan adalah jangan jadikan diri kita madarat buat orang lain. Itu lawan dari manfaat adalah madarat. Madarat apa? Mendatangkan gangguan. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Itu aja. Misalnya ya, kita lagi ini contoh. Pak Miftah ini mungkin sebulanan terakhir ini naik sepeda, olahraganya ganti naik sepeda, gitu ya. Kalau mau nanjak itu kan lama tuh, pelan-pelan. Sementara di belakang ada mobil ngantri, tetot gitu, karena ini ada yang lagi naik pelan-pelan berjuang. Itu ngeganggu atau tidak? Mengganggu orang lain atau tidak? Mengganggu. Nah, sebaiknya kita hindari. Bikin acara tapi mengganggu orang lain, walaupun acaranya misalnya ngaji, tapi nutup jalan, akses orang jadi terbatas. Nah, itu mendatangkan gangguan. Saya kira begitu ya Pak Ahsa, mohon dimaafkan ini lebih dari waktu yang semestinya. Pemerintah mohon maaf anak-anak sekalian, maaf kalau mendatangkan madarat karena waktunya lebih, mohon dimaafkan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak Ahmad Syahidin, Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Dan Nabi wali salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini kita menyambut Pak Beben. Tunggu dulu, Pak Beben mau datang, nanti kita selawatan. Pak Beben sudah nyambung audio. Baik anak-anak, terima kasih Pak Beben. Demikian kelas kita pagi hari ini. Terima kasih. Tadi sudah mau off, tiba-tiba ada login connecting audio. Wah, kita tunggu. Gitu. Ya. Ini anak-anak pernah berjumpa satu sama lain dah satu kelas? Sudah pernah? PTMT ada. Oh, sudah. PTMT kan tidak semua masuk. Nah, Di rolling ketemu, jadi sering ketemu. oh, di rolling ya. Sip. Oke, yang sabar ya anak-anak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Guru. Bisa ada turun. Oh, masalah. Masya Allah ya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.